Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang agregat planning, di mana agregat planning ini merupakan materi yang kedua sesudah forecast, dan agregat planning ini merupakan pertemuan antara demand ya yang didapat dari forecast dan kemudian nanti perencanaan supply. Nah, agregat planning ini sering juga disebut dengan istilah SOP ya, Sales and Operation Planning. Sales itu berasal dari permintaan demand, berapa banyak demand yang diminta, yang didapatkan dari informasi bagian marketing. Kemudian sesudah demand itu kita ketahui, maka kemudian marketing menginfokan ke bagian PPIC ya, Production Planning and Inventory Control untuk melakukan rencana produksi. Nah, sehingga sales and operation bertemunya antara demand dengan supply. Operation di sini artinya adalah berapa jumlah yang nantinya akan dibuat untuk memenuhi demand. Nah, di dalam materi agregat planning, kita akan lihat bahwa ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Jadi yang pertama adalah apa itu agregat planning, kemudian apa tujuannya, kemudian inputnya, berikutnya adalah proses dalam kita melakukan agregat planning. Nah, saya mulai dari agregat planning. Jadi yang pertama adalah bahwa agregat planning atau sales and operation planning merupakan perencanaan jangka menengah, di mana agregat planning ini merupakan titik temu ya antara demand ya, berapa banyak yang akan diminta nanti dengan supply. Jadi perencanaan supply di mana kita atau PPIC akan merencanakan berapa jumlah yang nanti bisa dipenuhi oleh bagian produksi. Agregat planning adalah rencana jangka menengah yang digunakan untuk mengalokasikan kapasitas sumber daya untuk memenuhi permintaan konsumen. Untuk membuat rencana produksi pada level agregat yang dapat memenuhi tujuan organisasi dan demand pada biaya yang paling murah. Nah, ada beberapa tujuan dari agregat planning atau sales and operation planning. Yang pertama adalah memenuhi demand, kemudian penggunaan kapasitas yang seefisien mungkin, kemudian juga memenuhi kebijakan inventory atau inventory policy, nanti berapa jumlah inventory yang harus ada di dalam gudang, kemudian juga tentu meminimalkan cost ya, baik itu cost labor, cost inventory, cost plant and equipment, dan juga cost-cost apabila kita kekurangan kapasitas dan kita harus melakukan subkontrak pada perusahaan lain atau mungkin kita melakukan outsourcing karena kapasitas internal kita tidak mencukupi. Nah, di dalam manufacturing planning activities, kita ulang lagi bahwa ada tiga scope atau tiga range berdasar pada rentang waktu. Yang pertama adalah long range, yaitu jangka panjang, kemudian medium, kemudian adalah short range. Nah, pada long range ini diawali dengan business forecast yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana business forecast ini akan menjadi input pada corporate strategic planning. Kemudian juga masuk pada product and market planning, kemudian dari perencanaan demand ini ya yang kemudian akan memberikan inputan pada agregat planning atau sales and operation planning. Nah, hasil dari sales operation planning tentu nanti juga akan divalidasi dengan capacity planning. Karena apa? Karena jumlah yang kita rencanakan harus kita cek apakah kapasitas pabrik kita mampu memenuhi atau tidak. Tentu juga akan dipengaruhi oleh financial planning, jadi kemampuan finansial perusahaan. Nah, output dari agregat planning adalah production plan, jadi rencana produksi, namun rencana produksi ini masih dalam satuan agregat. Jadi kata agregat itu menunjukkan kumpulan produk atau kumpulan SKU ya, stock keeping unit. Jadi di dalam level agregat ini adalah level family, jadi level keluarga produk. Nah, keluarga produk itu adalah satuan yang digunakan perusahaan untuk merencanakan di mana satuan ini masih satuan yang sifatnya itu family atau grup produk ya. Jadi misal satuan ini bisa dalam satuan unit, bisa dalam satuan jam kerja, bisa juga dalam satuan rupiah, bisa dalam satuan liter, satuan kilo, dan lain sebagainya.
Nah, pada agregat ini kita belum berbicara pada level item. Sehingga agregat ini merupakan kumpulan. Jadi kalau perusahaan itu memproduksi lebih dari satu unit, maka unit-unit ini dikumpulkan ya di dalam dalam satuan yang namanya adalah satuan agregat atau family atau group of product ya. Jadi misal perusahaan air minum misalnya. Jadi perusahaan air minum memproduksi banyak sekali produk baik dalam satuan botol, mungkin dalam satuan gelas ya, mungkin dalam satuan galon. Nah, agregat ini menggabungkan atau mengambil satuan liter, sehingga kita belum berbicara berapa botol, berapa gelas, berapa galon ya, tapi kita satuannya adalah liter. Nah, itu adalah namanya satuan agregat. Nah, sesudah agregat planning selesai, maka akan menjadi input untuk membuat jadwal yang lebih rinci, di mana jadwal yang lebih rinci ini sudah dalam satuan item, yang disebut sebagai MPS, Master Production Scheduling, atau jadwal induk produksi, atau jadwal produksi induk. Nah, sesudah kita selesai melakukan MPS, maka kemudian hasil produksi itu akan kita tindak lanjuti dengan perencanaan material, baik dengan MRP maupun dengan inventory management. Nah, hasil dari perencanaan material kemudian kita tindak lanjuti ya, kita eksekusi dalam rencana short range, yaitu dengan apa? Kalau material itu kita buat sendiri, maka output dari MRP akan dipakai sebagai input untuk rencana produksi di shop floor. Namun apabila material itu kita beli, ya kita beli dari luar, maka tentu saja output dari MRP akan digunakan untuk rencana pembelian material atau disebut sebagai purchasing, planning, and control. Nah, sehingga kita lihat pada masing-masing aktivitas, kita lihat selalu ada rencana kapasitas, selalu ada pengecekan kapasitas. Nah, agregat planning nanti divalidasi ya, visibility-nya dengan namanya capacity resources planning. Apakah jumlah yang kita rencanakan itu dipenuhi atau pabrik kita itu mampu untuk membuat jumlah yang kita rencanakan. Nah, MPS ini juga divalidasi, namanya adalah Rough Cut Capacity Planning, jadi perencanaan kapasitas kasar. Apabila nantinya capacity resources planning tidak memenuhi atau tidak cukup untuk memenuhi sejumlah rencana produksi yang sudah kita lakukan, maka kita harus membuat rencana apa? Apakah misalnya kita naikkan kapasitas dengan lembur, ataukah subkontrak misalnya, ataukah misalnya hiring karyawan misalnya, atau mungkin dengan sewa mesin atau beli mesin. Kalau semua itu tidak bisa kita penuhi, maka kita juga harus merubah rencana pemenuhan terhadap demand kita. Nah, demikian juga halnya dengan apabila agregat planning ini oke ya, kapasitas oke, kita akan turunkan ke MPS. Nah, pada saat turun ke MPS, kita validasi juga dengan rough cut capacity planning. Kalau kapasitas tidak cukup, maka kita harus melakukan beberapa alternatif. Apakah kita subkontrak, apakah lembur, apakah kita hiring itu merekrut karyawan, apakah sewa mesin, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau tetap tidak cukup? Kalau tidak cukup, ya maka MPS harus kita ubah gitu ya. MPS harus kita ubah, harus kita turunkan kapasitasnya atau harus kita turunkan jumlah yang akan kita produksi. Nah, demikian juga pada MRP ya, dengan cara yang sama juga akan kita cek dengan kapasitas. Kalau cukup kita eksekusi, kalau tidak cukup kita cari solusi alternatif. Kalau toh tidak cukup, kita akan ubah ya, kita akan ubah rencana produksi yang sudah kita buat. Nah, kembali ke agregat planning. Jadi agregat planning ini biasanya dilakukan untuk 1 tahun ya, 1 tahun ke depan. Nah, di mana di dalam agregat planning kita lihat masuk ke dalam ke dalam intermediate ya, intermediate range plan ya. Biasanya sekitar 1 tahun lah, 1 tahun ke depan. Kemudian apa input yang kita perlukan di dalam agregat? Jadi yang pertama adalah tentu agregat ini membutuhkan data-data ya, data dari distribution and marketing. Jadi customer needs ya, demand forecast tentu adalah input utama dari agregat. Kemudian juga competition behavior ya, bagaimana perilaku dari kompetisi, tentu ini data-data ini didapatkan dari data orang sales and marketing. Kemudian juga data tentang ketersediaan jumlah
dana kita ya, accounting and finance ya, data tentang biaya, kemudian juga kondisi finansial perusahaan. Kemudian juga human resources ya, kondisi dari tenaga kerja, skill tenaga kerja, kemampuan tenaga kerja kita. Kemudian juga engineering ya, data tentang produk yang nanti akan kita buat. Apakah itu produk baru, apakah desainnya itu sudah jadi atau ada perubahan desain. Kemudian juga bagaimana tentang data-data mesin yang kita miliki. Kemudian dari sisi material kita juga harus melihat ya data tentang kemampuan dari supplier untuk memenuhi bahan baku yang kita perlukan. Kemudian juga kapasitas dari penyimpanan dan juga ketersediaan dari material. Dari operasi sendiri adalah kapasitas mesin yang ada sekarang, kemudian juga kita melihat juga kapasitas untuk masa depan ya, untuk melihat andai kata misalnya ada perubahan atau misalnya di situ ada penambahan kapasitas, nah kita bisa melihat apakah kapasitas kita itu cukup untuk memenuhi. Kemudian juga kapasitas dari workforce yang kita miliki dan juga dari current staffing level ya. Jadi bagaimana tingkat staff ya, tingkat workload dari staff yang ada pada saat ini. Nah, bagaimana cara kita melakukan aggregate planning? Jadi ada beberapa strategi di dalam aggregate planning yang kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah strategi agregat yang berfokus pada bagaimana cara kita merubah kapasitas. Jadi ini disebut sebagai strategi internal ya, strategi internal. Yang kedua adalah pada demand ya, perubahan demand. Nah, strategi yang berfokus pada kapasitas disebut sebagai capacity option ya. Ini adalah strategi di mana kita merubah-rubah kapasitas. Artinya apa? Artinya bahwa kita bisa melakukan rencana produksi di mana rencana produksi itu kita lakukan untuk merubah atau untuk merubah dari kapasitas internal kita. Perubahan kapasitas bisa dilakukan misalnya dengan cara merubah tingkat inventory. Jadi kita melakukan produksi di mana inventory kita akan berubah-ubah. Yang kedua, kita juga punya strategi bagaimana memvariasikan jumlah workforce ya, jumlah tenaga kerja dengan cara hiring atau layoff. Yang ketiga adalah kita juga bisa melakukan strategi agregat dengan cara merubah-rubah kapasitas melalui overtime atau idle time. Idle adalah masa di mana karyawan kita menganggur, di mana mesinnya tidak berproduksi. Kemudian kita juga bisa melakukan perubahan kapasitas dengan cara subkontrak atau dengan part-time worker, jadi tenaga kerja paruh waktu. Nah, alternatif yang kedua adalah di demand option ya, yaitu merubah demand. Yang pertama adalah influencing demand. Jadi kapasitas kita mungkin tetap, tapi demand yang kita influence ya, kita pengaruhi. Dengan cara apa? Dengan cara promosi misalnya. Sehingga pada saat demand rendah, nah demand bisa meningkat. Dengan cara apa? Dengan cara kita pengaruhi dengan promosi, dengan diskon, dengan potongan harga. Nah itu cara aggregate planning dengan cara influencing demand. Sehingga di sisi luar yang kita pengaruhi. Yang kedua adalah back ordering during high demand period. Sehingga back ordering during high demand period artinya adalah pemesanan ulang pada saat periode demand itu tinggi. Nah, kasus yang kedua ini terjadi apabila jumlah demand itu melampaui dari kapasitas yang kita miliki. Sehingga strategi kita adalah shifting demand. Jadi demand yang tinggi itu kita minta untuk kita undur pemenuhannya. Ya, sehingga sering juga kita sebut sebagai sistem inden ya. Jadi pesan sekarang kita sampaikan bisa kita penuhi mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Nah, itu istilahnya adalah back ordering, pemesanan kembali. Nah, tentu pada kasus yang kedua ini ada syaratnya, yaitu apa? Yaitu demand adalah loyal gitu ya, loyal, dan kita yakin bahwa demand akan kembali ke kita karena ada risiko bahwa demand akan mencari produk lain dari kompetitor kita. Gitu, sehingga itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah counter seasonal product mixing, yaitu strategi dengan cara kita counter seasonal. Jadi kita melawan musim. Artinya apa? Kalau pada musim panas kita memproduksi produk-produk misal ya untuk pemenuhan demand di musim panas. Kalau musim dingin mungkin kita akan memproduksi produk-produk untuk demand yang kebutuhannya di musim dingin. Tapi tentu saja counter seasonal product mixing ini membutuhkan kemampuan teknologi dan skill ya, sehingga karyawan kita akan kita apa namanya
akan kita atur ya, kita punya skill, punya teknologi sehingga bisa memproduksi mixing ya, mixing itu campuran sesuai dengan season atau sesuai dengan musim ya, itu namanya counter seasonal product mixing. Nah, ada 3 strategi agregat planning. Jadi kalau kita lihat bahwa yang pertama adalah level. Jadi level ini adalah strategi agregat dengan cara tingkat produksi konstan. Berapapun yang diminta, kita produksinya sama terus. Yang kedua adalah chase. Chase ini artinya mengejar. Tingkat produksi sama dengan demand. Sehingga kalau demand-nya naik, kita akan produksi banyak. Demand-nya turun, kita akan produksi sedikit. Nah, kemudian yang di tengah adalah mix ya. Mix atau hybrid ini gabungan antara level dengan chase. Nah, ini adalah level. Jadi pada level produksi berapapun jumlah demand, kalau kita lihat demand-nya naik, turun, produksinya tetap. Ini namanya level. Ya, level atau workforce level. Chase, pada saat demand-nya turun, kita produksinya turun. Pada saat demand-nya naik, produksinya naik. Nah, sehingga kalau kita lihat pada level, maka kita akan bermain-main ya dengan inventory. Ya, bermain maksudnya pada saat jumlah demand-nya turun, kita akan punya inventory. Pada saat demand-nya naik, kita ambilkan inventory dari sisa produksi sebelumnya. Sehingga level production ini biasanya cocok untuk tipe produksi make to stock. Nah, di sisi lain, pada saat chase, kalau kita lihat bahwa ini jumlah demand sama dengan jumlah produksi. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak ada inventory di situ. Nah, chase ini cocok untuk karakteristik manufaktur yang sifatnya adalah make to order. Gitu ya. Nah, hybrid di antara keduanya ya, sehingga pada periode tertentu dia akan level, namun pada periode berikutnya mungkin akan dia kejar ya dengan menambah jumlah tenaga kerja. Nah, di dalam menyelesaikan agregat planning, nah kita ada beberapa metode ya. Nah, di dalam materi ini kita akan pelajari 2 metode. Yang pertama adalah kita sebut sebagai heuristik ya. Heuristik adalah metode di mana dengan menggunakan algoritma yang bagus, masuk akal, hasilnya bagus, tapi tidak menjamin optimal. Kadang pakai trial error. Ya, heuristik nanti kita pakai graphic and charting teknik ya. Biasanya populer and easy to understand. Yang kedua, pakai metode trial and error. Nah, kemudian yang kedua adalah model mathematical ya. Jadi model matematis memang biasanya model ini dipakai dengan persamaan matematis. Hasilnya dijamin optimum. Namun tentu saja model matematis ini biasanya lebih sulit dilakukan karena kita harus menggunakan model-model matematis ya untuk merubah dari permasalahan yang kemudian kita rubah menjadi bentuk-bentuk matematis ya. Jadi ada transportasi, ada linear decision rule, ada manajemen coefficient model, ada juga bisa memakai model simulasi. Nah, di dalam materi kita saya akan menyampaikan 2 metode. Yang pertama graphical and charting, yang kedua adalah model matematis. Saya ambil transportasi ya, model transportasi. Nah, saya mulai dengan graphical and charting method. Jadi di dalam metode grafik, jadi ada 5 langkah yang harus kita buat. Yang pertama adalah tentukan demand untuk tiap period. Ya, ini kita dapat dari forecast. Kita tentukan capacity ya untuk regular time, overtime, subkontrak di masing-masing period. Yang ketiga kita tentukan biaya labor, termasuk hiring dan layoff ya, termasuk juga biaya inventory. Kemudian yang keempat, kita juga pertimbangkan company policy pada worker and stock level. Dan pada yang kelima, kita buat rencana alternatif dan evaluasi. Nah, kita akan melihat beberapa contoh ya, beberapa contoh. Jadi yang pertama, misalnya ya, ini saya ambil dari Heiser and Render. Ini adalah satu rencana, satu hasil forecast ya, hasil forecast dari produksi rooftop. Ya, jadi atap mobil sebagai contoh saja. Di mana pada bulan Januari sampai Juni ini adalah expected demand. Di mana jumlah hari kalender itu di bulan Januari ada 22 hari kerja, Februari 18 hari kerja, dan seterusnya. Sehingga jumlah hari kerja selama 6 bulan adalah 124 hari kerja. Demand selama 6 bulan adalah 6.200.
Nah, sehingga demand per day ya, ini kita hitung, demand per day 41 didapat dari 900 dibagi 22, sehingga hasilnya 41. Nah, di dalam rencana pertama ya, kita akan menggunakan average requirement sebagai jumlah rencana produksi yang mau kita lakukan. Sehingga kita hitung average requirement sama dengan total expected demand 6.200 dibagi dengan production days, sehingga rata-rata permintaan per harinya adalah 50 unit per hari. Nah, sehingga kita akan menggunakan data ini untuk melakukan 3 macam strategi. Yang pertama adalah level, yang kedua adalah hybrid, yang ketiga adalah chase. Nah, ini adalah ilustrasi dari data selama 6 bulan. Ini adalah jumlah demand ya, jumlah demand kalau kita lihat tadi Januari demand per day-nya 41, Februari demand per day-nya 39. Nah, sehingga kita lihat, kita gambarkan Januari 41, Februari turun, Maret turun, April naik dan seterusnya. Ini adalah rencana produksi kita menggunakan level, ya level. Di dalam hal ini level sebagai contoh kita pilih bahwa production rate sama dengan average demand. Karena average demand 50, maka kita akan melakukan rencana produksi di mana jumlah produksi akan sama dengan 50 per hari selama 6 bulan. Sehingga gambarnya seperti ini. Nah, sehingga kalau kita lihat di bulan Januari, Februari, Maret akan ada sisa, di bulan April, Mei, Juni akan ada kekurangan. Sisa ini nanti kita pakai untuk memenuhi kekurangan di bulan April, Mei, dan Juni. Nah, sebagai pelengkap, ini adalah cost information, jadi ada inventory carrying cost, jadi biaya simpan sebesar misalnya $5 per unit per month, subkontrak apabila kita mensubkontrakkan itu $10, ini adalah upah tenaga kerja $5 per jam, karena sehari bekerja 8 jam, maka $40 per hari, overtime pay rate ya, $7, overtime lebih mahal dari biaya jam normal, kemudian waktu baku ya untuk menghasilkan 1 unit adalah 1,6 jam per unit atau waktu standar. Jadi waktu baku bahwa 1 unit itu menghabiskan 1,6 jam tenaga kerja. Biaya untuk hiring apabila kita menaikkan produksi ya, kita lakukan dengan hiring, biayanya adalah $300 per unit per month tiap bulan. Untuk decreasing ya, layout atau pemecatan for daily production rate adalah $600 per unit. Ya, nah sehingga kita lihat dengan menggunakan data informasi kita bisa menghitung. Untuk strategi pertama yaitu level, kita hitung ini adalah bulan, ini adalah production pada 50 unit per day. Bulan Januari ada 22 hari, sehingga 22 dikalikan 50, sehingga 1100. Februari ada 18 hari, kali 50, begitu seterusnya. Ini adalah demand forecast. Nah, sehingga kita bisa melihat monthly inventory change, jumlah perubahan inventory atau jumlah inventory yang ada di gudang kita. Asumsinya di awal Januari 0, di akhir Juni adalah 0. Sehingga di Januari kita produksi 1.100 unit, demand forecast-nya 900, ada sisa 200. Kumulatifnya ending inventory-nya 200. Di bulan Februari ada produksi 900, ada permintaan 700, sisa 200. Sisa 200 di gudang sudah ada 200, sehingga sisanya akan bertambah 200, sehingga menjadi 400. Maret 1050, permintaannya 800, ada sisa 250. Di gudang akan bertambah ya, dari 400 tambah 250, sehingga 650. April produksinya 1050, tapi demand-nya 1200, akan kurang 150, ambilkan dari gudang, sehingga sisa 500. Demikian juga Mei, kurang 400, ambilkan dari gudang, dan Juni kurang 100, ambilkan dari gudang. Nah, sehingga di akhir Juni maka
persediaan akan 0. Nah, sehingga total unit inventory yang dibawa selama 1 bulan, selama 6 bulan ya, total unit inventory carried over from 1 month to the next adalah totalnya 1.850. Nah, kemudian workforce required to produce 50 unit per day. Jadi berapa jumlah tenaga kerja yang dipakai untuk menghasilkan 50 unit per day adalah 10. 10 dari mana? Dari 50 unit ya, di mana 1 unit itu membutuhkan 1,6 jam. Sehingga 50 unit per hari kali 1,6 jam, sehingga ada 80 jam. Satu hari tenaga kerja bekerja selama 8 jam. Nah, sehingga ada 80 jam dibagi 8 jam, sehingga ada 10 worker. Nah, sehingga kita lihat bahwa total cost yang dibutuhkan akan sama dengan inventory carrying cost, yaitu 1.850 unit ya, dikalikan $5 per unitnya. Regular time labor ada 10 worker kali $40 per day. Kenapa $40? Karena satu hari bekerja selama 8 jam ya, 1 jamnya $5. Kali 124 hari selama 6 bulan. Nah, sehingga total cost ya, di sini tidak ada overtime, tidak ada. Sehingga total cost kita jumlahkan 58850. Total unit inventory ada 1850, workforce required itu 10. Nah, sehingga total cost sekian. Nah, kita juga bisa menghitung dengan cara yang berbeda ya. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana juga cara yang berbeda kita juga bisa menghitung. Oke, jadi kalau kita lihat, mungkin saya taruh di sini ya, planning example 1. Oke, kita juga bisa menghitung dengan cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Oke. Oke ya. Kita juga bisa menghitung ya, menghitung dengan cara yang kedua. Jadi cara yang kedua adalah kita hitung berapa jumlah produksinya. Gitu ya. Jadi kita lihat bahwa selama 6 bulan, oke, saya cek dulu bahwa selama 6 bulan akan diproduksi selama 6 bulan ya. Jadi akan diproduksi sebanyak, kita lihat data planning example 1 ya. Oke. Oke ya, selama 6 bulan akan diproduksi 6.200, jadi 6.200 unit. Nah, sehingga kita bisa menghitung berapa biayanya. 6.200 ya, 6.200 saya tulis di sini ya, new slide. Jadi akan ada 6.200, akan ada 6.200 ya, 6.200, akan ada 6.200 unit dikalikan dengan biayanya. Biayanya berapa? Biayanya kalau kita lihat ya, biayanya kita lihat pada struktur daripada cost. Kita lihat di sini bahwa biayanya adalah $5 per jam, sementara 1 unit itu membutuhkan 1,6 jam. Sehingga 1 unit ya, 1 unit itu akan sama dengan, kita lihat, 1 unit akan sama dengan 5 jam dikalikan dengan $5 dikalikan dengan 1,6. Ya, itu biaya untuk membuat 1 unit, karena 1 unit itu membutuhkan 1,6 jam, sementara 1 jam biayanya adalah $5. Nah, sehingga biaya untuk membuat 6.200 adalah $5. Jadi kalau kita lihat biaya per unit ya, biaya per unit akan sama dengan $5 dikalikan dengan 1,6. 1,6 jam, $5 per hour dikalikan dengan 1,6 ya, 1,6 jam per hour. 1,6 hour ya, 1,6 hour. Oke, 1,6 hour. Sehingga sama dengan $8 ya, $8 per hour.
Nah, sehingga total cost ya, total production cost ya, total cost-nya sama dengan 6.200 dikalikan 8 dolar. 8 dolar ya. Kalau kita lihat, kita hitung. Oke, jadi ada 6.200 dikalikan dengan 8. Yaitu sama dengan kalau kita hitung 49.600 ya, 49.600. Ini adalah biaya untuk tenaga kerja. Ditambah ya, saat ini adalah biaya untuk tenaga ditambah dengan biaya inventory. Ya, kalau biaya inventory sama ya. Ditambah dengan biaya inventory. Oke ya. Oke, yang kedua adalah biaya inventory. Sorry. Ditambah dengan biaya inventory. Nah, ditambah dengan biaya inventory ya. Biaya inventory ya sama dengan berapa tadi yang di biaya inventory-nya? Biaya inventory-nya kalau kita lihat biaya inventory sama dengan tadi jumlah yang disimpan adalah 1.850 ya. Jadi biaya inventory-nya adalah 5 dolar per unit per month, sedangkan yang disimpan adalah 1.850 ya, sehingga 1.850 ya 1.850 unit kali 5 dolar ya. Jadi itu cara lain untuk menghitung ya. Jadi kita bisa juga menghitung dengan cara seperti itu. Nah, sehingga 1.850 dikalikan 5 ya, sehingga sama dengan 9.250 ya, 9.250. Sehingga totalnya kalau kita lihat ya, total 9.250 ditambah 49.600 sehingga totalnya adalah 58 ya, 58.850. Nah, gitu ya, sehingga kita bisa menghitung dengan cara tadi atau bisa juga kita menghitung dengan cara seperti ini ya. Jadi total production-nya adalah 6.200 dikalikan ini adalah biaya per unit ya, dari 5 dolar kali 1, yaitu 8 dolar. Kemudian hasilnya biaya produknya 49.600 sementara biaya inventornya adalah 9250 sehingga totalnya 58.850. Jadi boleh cara seperti itu ya, atau boleh juga dengan kita hitung dengan cara seperti ini ya. Jadi inventorinya kemudian regular time labor untuk mengetahui jumlah tenaga kerja. Baik, nah kemudian kita lihat lagi yang kedua adalah bagaimana kalau kita kerjakan dengan hybrid atau mix strategi. Jadi planning example 2. Nah, hybridnya seperti apa? Sebagai contoh saya melakukan hybrid antara level dengan subkontrak. Jadi kita tentukan bahwa production rate sama dengan minimum demand, sisanya kita subkontrakkan. Nah, sehingga kita lihat ini adalah data awal. Kita lihat minimum requirement-nya 38. Balik lagi karena ini adalah method heuristik, maka kita boleh coba-coba ya. Bu, bagaimana misalnya jumlah produksi kita 40? Ya boleh saja ya, boleh saja kita mau produksi 40. Tapi tentu saja nanti kalau kita produksi 40, nah tentu nanti akan ada inventory di situ. Tentu jumlah subkontraknya juga akan beda. Nah, sebagai contoh misalnya kita akan melakukan mix dengan minimum requirement-nya 38 ya. Minimum 38 kita akan produksi sebanyak 38. Sehingga kalau kita produksi 38, maka kita lihat ini adalah jumlah demand, kita produksi 38. Kekurangannya kita lakukan subkontrak atau kita beli dari luar misalnya. Nah, sehingga kita akan hitung in-house yang kita buat sendiri adalah 38 selama 124 hari. Sehingga 4712 yang kita subkontrakkan adalah 6.200 karena jumlah demand-nya 6.200 dikurangi dengan yang kita buat. Sehingga akan kita subkontrakkan sebanyak 1488. Nah, sehingga perhitungannya in-house production yaitu 38 kali 124 ya, ada 4712 di mana 38 unit
kali 1 unit 1,6 jam per unit ada 60,8 jam dibagi satu tenaga kerja bekerja selama 8 jam sehingga akan ada 7,6 worker per day. Gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya akan ada 8 orang yang bekerja, namun yang satu orang bekerjanya tidak full 8 jam per hari. Yaitu yang satu orang hanya bekerja 0,6 jam, 0,6 days ya. 0,6 days itu artinya berapa jam dalam sehari? 0,6 kali 8 jam, karena sehari kan 8 jam. Sehingga dia hanya bekerja 4,8 jam per hari untuk yang satu orang. Sementara yang 7 orang, dia bekerja selama 8 jam per hari. Itu memaknai dari 7,6 worker per day. Ya. Nah, sehingga biayanya untuk biaya regular time labor ada 37696 didapat dari 7,6 worker kali $40 per day kali 124 days. Subkontraktingnya berapa? Ada 1488 yang disubkontrakkan, biaya subkontrak $10. Sehingga ada 1488. Ya, sehingga total cost-nya 52576. Nah, tentu saja ada juga cara lain untuk menghitung. Nah, bagaimana cara menghitung? Nah, cara menghitungnya adalah cara lain ya untuk menghitung. Kita akan membuat 4712. Nah, tadi ingat, 1 unit itu membutuhkan biaya $8. Kan gitu ya. Dari mana $8? Dari 1 unit membutuhkan 1,6 jam kali 1 jamnya biayanya adalah $5. Sehingga 1 unit itu biaya workforce-nya adalah $8. Nah, sehingga $8 dikalikan dengan 4712, saya hitung ya. $8. Ini cara lain untuk menghitungnya. $8 kali 4712. Nah, sehingga kalau kita hitung dengan cara yang kedua, ini adalah $37696. Ya. Ditambah ya, kalau kita lihat ya, 376, ini kan sama nih. Nah, sama dengan yang di sini. Nah, sama ya. Baru ditambah dengan biaya subkontrak ya. Subkontraknya adalah 1488. Sehingga kita bisa menghitung dengan dua cara ya. Menghitung dengan cara yang pertama, seperti tadi berapa jumlah worker per day. Yang kedua, kita bisa langsung kalikan dengan berapa biaya per unitnya ya, biaya produksi per unitnya. Nah, planning example yang ketiga adalah dengan chase ya. Chase itu artinya strategi mengejar di mana jumlah produksi akan sama dengan expected demand. Sehingga kalau di bulan Januari ada demand 900, production days-nya 22, maka di bulan Januari per hari akan ada 41 demand per day. Nah, planning example 3 dengan cara chase, dengan cara bahwa kita akan menaikkan produksi kalau demand-nya naik, kita akan menurunkan produksi kalau demand-nya turun. Sehingga apa? Sehingga di bulan Januari kita akan produksi 41, di bulan Februari akan kita turunkan, di bulan Maret kita turunkan, di bulan April kita naikkan, Mei kita naikkan, Juni kita turunkan. Itu namanya chase ya, kita kejar. Sehingga jumlah produksi sama dengan expected demand. Nah, ini adalah ilustrasi, jadi forecast demand and monthly production itu sama, sehingga nanti di sini tidak akan ada inventory ya, inventornya sama dengan 0. Nah, sehingga bagaimana cara menghitungnya, cost-nya, kita lihat, di bulan Januari ada forecast 900, daily production 41. Berapa biaya produksinya? 900 kali $8 atau 900 dikalikan 900 unit kali setiap unit membutuhkan 1,6 jam. Sejamnya biayanya adalah $5. Sehingga 900 unit itu membutuhkan biaya produksi 7.200 dari 900 kali 1,6 kali 5. Atau 900 kali $8.
Demikian juga Februari ya, Februari, Maret, April, dan sebagainya. Nah, tentu di sini akan ada extra cost untuk increasing dan juga decreasing. Increasing itu artinya merekrut. Merekrut karena kalau kita rekrut otomatis kan kita training gitu ya. Kita apa namanya ada biaya-biaya berkaitan dengan rekrutmen. Kalau kita layoff dalam hal ini kenapa lebih mahal? Tentu saja karena ini contohnya dari luar ya, contohnya dari Amerika. Kalau melayoff harus ada pesangon, ya mungkin kita kena denda dan lain sebagainya. Sehingga biayanya untuk hiring ya adalah 300 sebagai contoh, untuk layoff memecat adalah $600 per unit. Nah, sehingga di bulan Januari kita produksi 41 ya. Biayanya adalah basic production. Tidak ada hiring, tidak ada firing. Asumsinya Desember sama dengan Januari. Januari sama dengan Desember. Di bulan Februari turun dari 41 ke 39, berarti turun 2 unit, maka akan ada decreasing production. Turun 2, 1 unit itu biaya penurunan daily-nya adalah 600 karena kita menurunkan jumlah karyawan. Maka biayanya 1.200. Di bulan Maret akan turun lagi 1 ya, dari 39 menjadi 38. Turun lagi. Maret ke April naik ya, naik berapa? Naik 19, sehingga 19 kali 300. April ke Mei naik 11, dari 57 ke 68. Mei ke Juni turun ya, turun berapa? Turun 13. Nah, sehingga di planning example 3 akan ada hiring ya, hiring totalnya 9.000, akan ada firing 9.600 dan ini adalah basic production cost. Totalnya adalah 68.200. Tentu saja memang pada kasus yang ketiga ini kita juga harus melihat pada policy ya, pada kebijakan. Apakah dimungkinkan hiring firing? Yang kedua, apakah tenaga kerja itu cukup memiliki skill yang available, skill yang cukup buat melakukan produksi, karena asumsinya bahwa ada pool of workforce ya, pool of skill worker di situ, sehingga kita bisa hiring firing setiap waktu. Nah, itu tentu juga harus melihat kondisi ya, apakah memang jenis produksi kita itu memungkinkan untuk melakukan strategi chase yang seperti ini. Nah, ini adalah perbandingan dari 3 rencana. Jadi level yang pertama plan 1 totalnya 58, yang kedua 52, yang ketiga adalah 68. Nah, berdasar pada cost, maka tentu saja kita pilih plan yang kedua. Gitu ya. Jadi kalau hanya berdasarkan pada pertimbangan biaya, kita pilih plan yang kedua. Namun tentu saja bagi manajemen untuk memilih apakah rencana 1, 2, 3 tentu banyak pertimbangan yang lain. Rencana 2 ini bagus dalam hal cost ya, dalam hal cost. Tapi tentu saja ini punya risiko yang tinggi karena kita subkontrak. Subkontrak punya risiko, kenapa? Karena bisa saja vendor itu tidak sesuai dengan quality yang kita harapkan. Yang kedua mungkin lead time ya, waktu karena kita subkontrak berarti kan kita bergantung pada supplier. Yang ketiga, mungkin juga risiko terhadap bisnis. Ya, bisa saja subcontracting, vendor atau supplier yang melakukan subkontrak dari pekerjaan kita, itu juga punya potensi untuk menjadi pesaing kita di masa depan. Nah, itu risiko-risiko dari plan yang kedua. Nah, tentu saja juga plan ke-1 ya, plan ke-1 biayanya lebih tinggi. Tapi apa? Tapi plan 1 mungkin ini lebih stabil ya. Karena apa? Karena setiap hari kita produksi jumlah yang sama, sehingga mungkin mudah dalam hal perencanaan, mudah dalam hal eksekusi gitu ya, mudah dalam hal pembelian barang karena sifatnya lebih stabil. Plan yang ketiga, ini biayanya memang jauh lebih tinggi karena dia hiring firing. Ya, dia punya kelebihan bahwa kita bisa memproduksi berapapun yang kita inginkan, demikian juga kita juga bisa melakukan produksi pada saat permintaan sedikit, kita produksi sedikit, pada saat permintaan banyak, maka kita juga bisa produksi banyak. Tapi tentu saja plan yang ketiga ini juga harus sesuai dengan policy perusahaan dan ketersediaan tenaga kerja. Apakah memang ada tenaga kerja yang siap setiap saat untuk kita hiring dan juga siap untuk kita firing atau kita layoff. Nah, baik ya, jadi saya kira itu untuk materi
agregat planning pada metode heuristik ya. Kita akan lanjut pada materi berikutnya dengan metode optimasi yaitu metode transportasi. Nah, sehingga untuk materi hari ini kita akan selesai terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan lanjut pada materi berikutnya yaitu metode transportasi. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.